Halo Sagittarius, apa kabar? Semoga kamu dalam keadaan baik-baik saja saat nonton video ini. Jadi sebelum kita mulai, aku harus menjelaskan bahwa ini adalah zodiak general reading untuk Sagittarius, Sun, Moon, Rising, Venus, Vedic Rising. Dan juga kalau kalian gak tahu apa itu birth chart, coba cari tahu dulu birth chart kalian apa, karena setiap orang punya kecocokan masing-masing. Bisa ada yang cocok sama Sun, ada yang cocok sama Moon. Jadi itu tergantung pembacaannya dari dimana kecocokan zodiak kamu, chartnya yang mana gitu, oke? Tapi ini overall untuk yang mempunyai zodiak Sagittarius. Jadinya aku akan bacakan tentang 3 bulan ke depan seperti apa. Ini timeless reading. Walaupun aku postnya setahun setelah kamu nontonnya, setelah setahun setelah aku post ini, itu teraplikasikannya saat kamu nonton, oke? Ini adalah general reading, energi bisa resonate bisa tidak, dan kalau aku ngomongin soal percintaan bisa vice versa, oke? Aku akan bacakan tentang percintaan kamu dulu, lalu nanti tentang karir dan finansial, oke? Spirit guide, angel, divine power, like God, and guidance, give information and protection to say true. Sagittarius, tell me about their love life in the next 3 months. Ada Ace of Cups, ada the Queen of Wands, ada the Five of Cups, the Seven of Pentacles, Ten of Pentacles, the Strength, 1, 2, 3. Ada the Six of Swords. I need 2 more cards. Thank you. Ada the Hangman, ada the Empress. Oke, aku sebutin zodiaknya dulu ya. Ingat, kalau aku sebutin zodiak bisa di birth chart Sun, Moon, Rising, Venus, or Vedic Rising. Kalian bisa dealing sama Leo, sama Taurus, sama Aquarius, sama Aries, Sagittarius, sesama Sagittarius. Kalian juga bisa dealing sama orang yang punya earth sign, Taurus, Virgo, Capricorn. Dia ada juga di sini Pisces. Oke. Nah, di bulan-bulan pertama, aku ngelihatnya ada cinta baru untuk dirimu. Ada yang hadir dalam hidup kamu, memberikan gairah lagi soal percintaan. Tapi di sini ada energi di mana kamu mengenang soal masa lalu. Jadi walaupun kamu punya orang baru atau ada orang baru yang hadir dalam hidup kamu, tapi kamu masih mikirin yang kemarin. Entah itu orang, situasi, atau kenangan. Jadi kalau misalnya orang pada bilang, aku kan udah move on, aku udah belajar untuk moving on. Tapi kalau misalnya masih ada trauma, itu masih belum. Ataupun masih ada keraguan, masih ada rasa kesal tentang masa lalu, itu benar-benar belum healing, belum moving on. Cuma bisa diketahui saat momen dimana kamu sudah bisa ngetawain situasi kemarin. Ngetawain tuh bukan artinya ngejek ya, lebih seperti, oh my god, aku ternyata pernah di posisi itu. Nah, itu baru energi moving on. Jadi kalau masih ada rasa sedih, berarti itu masih ada hal yang harus di healing. Ini bulan-bulan pertama kamu bakalan, kalau misalnya kamu lihat adalah maskulin, kalian bakal dealing sama seseorang dengan energi fire sign, sesama Sagittarius, Aries, atau Leo. Cuman dia adalah orang yang ambisius, mandiri. Jadi kamu bakalan dealing sama seseorang yang sebenarnya tidak membutuhkan validasi cinta darimu. Yang dia butuhkan adalah kestabilan. Dia punya banyak passion juga, karena sifatnya yang mandiri. Jadi dia memang tidak bergantung lah gitu. Tapi dia lumayan ambisius. Kamu bakalan deal sama seseorang dengan energi seperti itu. Tapi kalau kalian adalah feminine, energi feminine yang besar, kalian tidak walaupun ada orang baru, nggak ada feel-nya aja gitu untuk memulai segala sesuatu yang baru. Kamu masih ada keraguan, masih ada
kayaknya aku memang harus sendiri deh. Masih ada pemikiran seperti itu. Cuman kamu stand still, artinya kamu berdiri tegap dan kokoh dan berani. Jadi untuk percintaan yang single, kamu bakal lebih berani soal percintaan, lebih bisa to the point. Tapi kalau yang in relationship, di sini banyak hal yang harus kalian kerjakan masing-masing, terutama soal kodependensi atau ketergantungan ke satu sama lain. Posesif itu harus bisa dikontrol. Nah, ini bulan kedua ada Seven of Pentacle, ada the Ten of Pentacle, and then the Strength. It's like maju mundur, lari muter lagi. Jadi kemungkinan you will go back to that situation. Karena ada strength, ini ada rasa nyaman, kamu kembali ke rasa nyaman yang pernah ada. Jadi aku ngeliatnya di sini kamu menunggu seseorang yang di masa lalu kamu pernah hadir. Ini beberapa untuk kalian ya. Karena orang itu juga sebenarnya cuma bisa ditundukkan oleh dirimu. Ada perbedaan usia antara kamu sama dia. Cuman di sini adalah energi orang yang dominan, tapi kamunya bisa buat dia nyaman. Gitu, ada sedikit conflicted atau sedikit salah paham yang terjadi karena ego. Terus udah gitu, di sini ada, kalau kalian yang single, hasil dari nunggu-nunggu kalian ini ada hasilnya. Cuman hasilnya ini lebih seperti yang nyaman ya, sesuatu yang nyaman. I don't see any komitmen buat yang single. Aku gak ngeliat ada sebuah komitmen untuk yang para single. Yang aku lihat adalah kalian membangun sesuatu yang nyaman. Kita lihat tuh dulu kemana aja. Kita lihat apa? Ya udah kita lihat aja dulu, gitu loh. Tipe-tipe yang kayak gitu. Oke. Karena di sini energi masih going backward, masih ke masa lalu. Jadi aku ngelihatnya kamu membuat siklus yang sama, skenario yang sama masa lalu itu diputar lagi. And then after that 3 bulan ke depan ada Six of Swords, Hangman sama the Empress. Oke, kalau kalian adalah maskulin, kalian dealing sama divine feminine kalian. Kalian dealing sama seseorang yang sudah stabil, sudah kalau dilihat tuh everything is perfect about that person. Jadi segala aspek dalam hidupnya perfect. Dari segi fisik cantik, dari segi mental bagus, dari segi emosional dia stabil, dari segi kedewasaan ada, dari segi finansial pun bagus. Ada sedikit rasa minder untuk para maskulin. Mindernya kenapa? Karena si feminine ini dia sosoknya udah jadi sosok yang benar-benar nyaman sama hidupnya sendiri. Sementara yang satu lebih, si maskulin ini kalau kamu yang maskulin masih ada struggling sedikit gitu. Terus di sini aku ngelihatnya kalau untuk kalian itu di 3 bulan ke depan ada perubahan pola pikir, akan lebih stabil tapi pasif sekali. Kamu mencoba untuk moving on dari masa lalu, ini bertekad bulat untuk moving on gitu. Ada yang akan bantu juga kalau misal lagi proses healing, cuman jangan bergantung. Tapi aku ngeliat bantuannya cukup punya andil yang besar. Terus udah gitu ada the Hangman. Kalau ngomongin soal percintaan, Hangman semuanya pasrahkan sama yang di atas gitu. Aku ngelihatnya bakalan mendapatkan banyak divination di bulan ketiga. Divination, kalau nanya divination apa, itu adalah sebuah proyeksi yang ada di dalam kepala kita tentang apa yang akan terjadi di masa depan. Jadi kita bisa melihat probabilitas, possibility gitu. Ini asal kamu dekat aja sama yang di atas. Terus udah gitu, balik lagi kita di Empress. Ada banyak kasih sayang yang akan timbul di 3 bulan ke depan. Karena ini ngomongin soal sesuatu hal yang indah, sesuatu hal yang banyak rasanya. Jadi kamu gak akan ngerasa kurang kalau ngomongin kasih sayang gitu. Jadi untuk yang single aku kasih tarik benang merahnya. Kalian belum ada komitmen sama seseorang. Tapi kalian tuh bakalan ada kenyamanan, kemungkinan dari orang masa lalu. Lumayan dominan orangnya. Kalau misal kalian yang in relationship, ini ngomongin
ada apa ya, harus ada sebuah role, peran dalam hubungan ini yang harus ditetapkan agar hubungannya nggak hanya melayang-melayang di udara aja. Hubungannya akhirnya dibuatkan sebuah kestabilan, standar kestabilan tuh gimana gitu loh, itu dibuat aja. Sebenarnya kalau aku ngeliatnya di sini, kamu untuk yang punya pasangan, sebenarnya kamu punya kenyamanan yang sangat besar ya sama dia. Dia pun udah nyaman banget sama kamu. Jadi ini tinggal gimana, oke, kita mau kemana nih, kita perjalanan ngelakuin kemana nih. Jangan hanya maju mundur atau stuck di tempat aja. Jadi aku lihat mesti obrolin kalau kalian punya pasangan. Terlebih kamu mengungkapkan apa yang kamu inginkan dalam hubungan ini. Oke, ini tentang love life. Aku bakal lihat outcome-nya dan besar-besarnya. Tell me more about message for Sagittarius. Okay, ada make the effort. Great love is worth taking the step you're guided to take. Jadi untuk meraih kasih sayang yang tulus, cinta yang hebat dan dahsyatnya, kamu harus punya usaha. Jangan diem aja. Ada let your friends help you, ask for and accept support from others. Udah waktunya gak usah pakai gengsi-gengsi. Minta tolong sama temen, minta kenalin sama temen, atau minta bantuan secara saran sama temen. You deserve love, you are lovable. Jadi mengerti kalau dirimu adalah sosok orang yang berhak untuk mendapatkan cinta sejati. Saat kamu ngerasa keberhakan itu, hal itu akan datang ke dalam hidup kamu. And then heart-to-heart conversation, honestly discuss your feeling with each other. Ini konfirmasi buat yang punya pasangan, disuruh ngobrol satu sama lain agar hati kalian itu terkoneksi. And then unrequited love, there's not enough attraction or chemistry to keep this relationship going. Untuk siapapun yang berada dalam situasi yang gak ada chemistry-nya tapi bertahan, diobrolin agar chemistry kalian tetap membara. Ini past life relationship, you have known each other before. Jadi kalau kalian yang susah move on sama seseorang, atau kalian susah lepas dari seseorang karena ada hubungan past life, jadi kamu pernah berhubungan sama dia di masa lalu kalian atau di masa sebelum kalian hidup di dunia ini. Ini dipahamin kenapa orang ini hadir dalam hidupku, apakah yang bisa orang ini berikan sebagai pembelajaran untuk diriku, dan apa yang bisa aku berikan untuk orang ini gitu. Pemikirannya seperti itu. Oke, aku bakal lihat outcome of the situation. Outcome-nya ada 8 of Pentacles, ada 7 of Wands, ada 9 of Cups, ada 5 of Wands, ada 8 of Swords. The outcome ada masih misunderstanding, ada ketidakjelasan, ada salah pahaman karena komunikasi yang gak clear, karena overthinking. Nah, kadang sebenarnya hal itu gak ada apa-apa. Jadi yang ada di kepala kamu itu sebenarnya gak akan terjadi. Tapi karena ditanamkan terus di kepala, akhirnya kamu membuat itu. Jadi kejadianlah yang kamu takutin. Gitu loh. Jadi lepas dan buka matamu dari ikatan-ikatan yang membelenggu, yaitu pemikiran-pemikiran negatif atau ekspektasi orang-orang yang tidak menginginkan melihat dirimu meraih kesuksesan cinta. Terus di sini yang single masih stay single, jadi harap-harap sabar. Karena aku ngeliatnya di sini kalau 8 of Pentacle kan, 9 of Pentacle kan kita ngomongin
situasi yang nyaman sama diri sendiri. Ini kartu singlehood loh. But if you single, you're happy. It's okay. Terus kalau di sini ada Seven of Wands. Kamu bakalan creating boundaries. Terus di sini ada 2 kemungkinan. Kamu akan puas sama apa yang sudah kamu raih. Aduh, aku minum dulu. Ada hal yang bisa bikin kamu puas dalam percintaan. Jadi kayak udah ini namanya udah kayak mengumpulkan piala-piala hasil dari keberhasilan melangkah keluar dari perjalanan cinta. Itu perjalanan cinta kamu ada achievement. Ada yang kayak gitu, ada yang secara harafiah ketemu sama seseorang di di sebuah gathering atau ada acara yang involve-nya selebrasi dan banyak orang. Cuman ini untuk kayak beberapa ya. Cuman yang jelas di tengah-tengah ini ada kepuasan. Kepuasan apa yang sudah kamu jalanin. Tapi kepuasan tidak dibarengi dengan rationality. Jadi ini harus bisa berpikiran rasional. Oke, yang kurang di sini apa? Ada pentacle, ada sword, ada cups, ada 1, 2, 3, 4. Iya sih, udah lengkap semua. Gitu. Oke. Apakah ada pesan lagi untuk para Sagittarius? 1, oke, 9. Angka 9 mungkin jadi angka yang signifikan untuk dirimu. 8 juga. Cuman kalau kamu nanya signifikan apa, ini hanya untuk beberapa ya. Bisa aja kamu ada entah itu tanggal-tanggal yang spesial gitu loh. Oke? Atau oke. Sarannya untuk kamu bisa gini. Kamu kan penuh banyak cinta, jangan sampai cinta kamu tuh habis karena overthinking dan konflik di dalam kepala. Oke? Aku rasa cukup sampai di sini pesan aku untuk kalian yang mau lebih lanjut tahu tentang percintaan, kalian bisa berkuasa reading. Aku akan bersihkan dulu, baru kita move ke karir. Oke? Halo semua untuk yang pilih Sagittarius. Aku bakal lihat tentang karir kalian dan finansial kalian ke depan. Spirit guide, angel, one power, like God, angel, tell me about their financial situation in the next 3 months. For Sagittarius, ada the 8 of Swords. Seperti to be continue. 8 of Swords. Ada Ace of Swords. 8 of Swords sama Ace of Swords is different. Ada 10 of Swords. Why? What happened? Jadi ada sebuah berita yang tidak sesuai sama ekspektasi dirimu. Yang tadi ini kamu kebiasaan untuk memikirkan segala sesuatu yang buruk terburuk. Hasilnya juga akan gitu. Karena kalau aku lihat sebenarnya yang aku bilang dari diri kamu tuh dari luaran kamu tuh sebenarnya nggak apa-apa, cuman karena pemikiran sendiri yang membelenggu akhirnya kamu mentalnya kurang healthy. Jadi di sini ada ngebatin, capek, lelah, lesu. Career for Sagittarius. Okay, I want to know more. Ini karir. Kenapa kamu berada dalam sebuah kebingungan? Jadi bulan pertama, bulan kedua masih dalam kebingungan. Gini, jangan pernah mencampuri urusan percintaan sama karir kalau kamu pun gak stabil. Jadi jangan membohongi diri kamu sendiri dengan bilang aku enggak kok, aku oke, aku bisa profesional. Tapi yang namanya baper, yang namanya kayak kebawa perasaan itu sulit kalau nggak bisa dikontrol dalam melakukan kerjaan. Dan ini kalau aku ngeliatnya situasinya berpengaruh sekali ya sama sakitnya diri kamu.
Terus yang di sini bulan pertama kelihatan Swords ini datangnya dari anxiety. Banyak banget anxiety. Kalian tuh kayak di karir itu, entah itu dari kerjaan, lingkungan yang memang tidak sesuai, atau memang dari diri kamu ekspektasinya too much sama apa yang kamu kerjakan. Ini akhirnya mengecewakan diri sendiri. Terus di next month ada bulan kedua, ada Page of Pentacle, Two of Swords, Nine of Wands. Ada bala bantuan untuk dirimu yang dalam kesusahan finansial atau finansial lagi kurang di pandemi ini. Ada juga yang memang bala bantuannya di pekerjaan. Jadi ini ada helping hand, tapi dirimu tetap tidak melihat apa yang sudah kamu punya. Ini ngomongin belajar untuk lebih bersyukur sih sebenarnya. Kamu punya plenty, kamu punya banyak, tapi kalau kamu rasa terus kurang, itu akan kurang gitu. Jadi ini it's all about mindset aja. Kamu ekspektasi untuk bisa berada di lautan luas, tapi sebenarnya kamu udah di lautan luas loh gitu, tapi kamu gak nyadar karena kamu ngelihatnya tuh dari sisi dalam dan dari sisi apa yang pengen mata kamu lihat aja, apa yang kamu lihat saja. Sementara yang orang lain lihat, banyak yang mengimpi-impikan atau mendambakan kalau dia mau mempunyai kehidupan yang sudah kamu punya secara karir, but you don't realize it. Kamu gak sadar akan hal itu kan. Jadinya kalau aku bilang lebih banyak bersyukur saja, karena matanya harus dibuka untuk memahami sebuah realita agar hasil yang kamu kerjakan atau kerja keras kamu itu buahnya bukan hanya dalam segi finansial atau uang, tapi dari juga hal-hal yang bisa kamu nikmatin. Terus di sini ada healthy boundaries. Jadi aku ngeliatnya mungkin kalian berada dalam suatu ini kalau yang udah kerja ya, lingkungan pekerjaan yang sedikit mengecewakan. Ini bisa bikin healthy boundaries atau batasan-batasan lumayan sehat. Kita next ke nomor bulan ketiga. Bulan ketiga ada The World. The World ini ngomongin soal peluang kamu banyak banget, tapi kamu gak mau berubah, gak mau keluar dari zona nyaman. Ya sama aja, ibaratkan kamu maunya mau ini mau itu, tapi adaptasinya kamu tuh kurang gitu loh. Cobain bisa lebih beradaptasi lagi, gali lagi knowledge kamu. Kalau The World kan kita ngomongin soal fashion, kedepannya seperti apa, harus ada yang dipenuhi, kayak bikin goal, setting goal gitu loh. Penuhi satu-satu dulu, jangan langsung break. Terus ini kalau ngomongin soal karir ada sebuah benefit yang bisa kamu dapetin dari akademis atau dari education. Jadi ini congratulations kalau misalnya kalian mau belajar lagi ya. Entah itu kamu mau kuliah lagi, entah itu kamu mau kursus atau apapun itu, nambah skill juga baik ya. Terus ada Page of Swords, karirnya Page of Swords dan Three of Swords. Ada kalau untuk khusus kalian yang udah di tempat kerjaan, ada sosok orang yang tidak terlalu suka sama keberhasilan yang sudah kamu raih. Ini kita ngomongin soal gimana cari jalan tengah agar semuanya damai, jangan dilawan, kayak jangan diadu gitu loh. Soalnya kamu kayak nantangin energi negatif jadinya. Nah ini khusus buat kalian yang punya masalah di kantor seperti itu, lebih baik ya you need to let go dari hal-hal yang kreatif, kayak dari hal-hal yang memang berdasarkan kamu itu mengerjakan hal-hal yang memang harusnya kamu kerjain gitu loh. Jadi kayak gak usah pusingin sebenarnya untuk orang-orang yang ada jealousy di situ. Tapi kalau misalnya kalian masih belum dapat pekerjaan, di sini energi yang mencari, entah itu di internet atau kamu dapat dari sebuah internet, tapi jangan pernah ekspektasinya banyak banget, karena logikanya kalau misalnya kamu baru mengaplikasikan job kamu nih dari internet ini, itu kan banyak ya yang input data. Jadi kamu juga harus punya banyak usaha untuk mendapatkan itu gitu. Oke? Aku bakal lihat untuk pengembangan diri. Message for Sagittarius.
Ada ground yourself, being distracted, unfocused, and tired, irritated, and impatient are all the signs that you're ungrounded. Now it's time to becoming center and allow spirit to help you ground yourself and reconnect with the divine source. Ini waktunya kamu buat grounded, buat berakar lagi. Berakar lagi apa? Artinya kamu jadi diri kamu sendiri yang tegap, teguh, dan kamu terkonek sama alam semesta. Karena alam semesta memberikan kamu energi healing, energi yang bagus untuk bisa kokoh. Ini kalau kamu ngerasa capek, ngerasa sensi, ngerasa kurang sabar tentang apa yang harusnya bisa kamu sabarin, terus ada banyak hal negatif, kamu harus grounded. Kalau nanya cara grounded gimana, kalian bisa google. Kalau aku jelasin panjang. Tell me more for the people who have Sagittarius in their chart. Message for Sagittarius. Yeah, I just going to read that. Gratitude. Life is one big continuous circle of giving and receiving. Be thankful for who and what is in your life instead of complaining about what you don't have. If you focus on gratitude, you'll start to attract prosperity and abundance. Jadi secara finansial, caranya untuk mengembangkan kemampuan finansial kamu dengan cara sedekah. Sedekah gak bakalan rugi, karena kehidupan ini selalu datang dan pergi, keluar dan masuk, atas, bawah, semuanya kayak gitu. Jadi it's about balance. Saat kamu mau nerima sesuatu, kamu harus siap buat memberikan. Saat kamu belum dapat sesuatu, berarti itu waktunya kamu untuk giving. Jadi giving and receiving yang sangat penting untuk ada flow-nya lah soal finansial. Okay, aku bakalan kasih message about your financial situation. Ini about career, financial situation kayak gimana. Aku masih melihat ada banyak hal yang harus kamu tata di sini. Kalau about financial, I don't see any pentacle yang besar-besar. So-so lah artinya. Kamu cukup untuk dirimu sendiri. In the next, okay, and then the end of that 3 months after you watch this video, ada abundance. Jadi 1 bulan, 2 bulan yang aku bilang so-so, 3 bulan awal bakalan sama so-so juga, tapi nanti di akhir bulan ada abundance baru. Datangnya dari kepasrahan, dari keberanian buat ngeluarin dulu, keberanian buat ngasih dulu, baru nerima. Karena sistem The Empress adalah dia giving, dia memberikan kasih sayang. Dia tuh gak nyari uang, itu dia gak nyari uang yang nyari dia, gitu konsepnya, gitu. Terus udah gitu, di sini ada bikin planning about the future. Nanti saat kamu di posisi ini, jadinya gak hanya uang yang cuma stay beberapa saat aja, bukan cuma numpang doang uangnya, bener-bener bisa buat di saving. Oke? Aku bakalan kasih message about sama sih kayak pengembangan diri kayaknya. What they need to do. Oke, journal. Writing journal itu penting. Journal apa aja, mau tentang mimpi kamu, tentang kerjaan kamu, tentang kehidupan kamu, spirituality kamu, tentang love life kamu. Journaling itu nentuin kamu kayak to-do list kayak apa. Aku hari ini ngapain aja, apa yang bisa aku lakukan besok, tentang ambisi kamu juga tinggal ditulis. And then flow like a water. Jadi adaptasi. Ingat, kita itu tuh berada dalam kehidupan sosial loh, itu. Walaupun kita punya
pride, punya gengsi, tapi kita juga harus beradaptasi sama lingkungan sekitar, jadi ikutin arusnya. Oke, aku rasa cukup sampai di sini pesan aku, semoga dapat membantu. Kalau misalnya kalian mau tahu lebih lanjut tentang financial situation or career situation atau pengembangan diri seperti apa yang harus kamu tahu, kalian bisa book personal reading. Oke, aku akan cantumkan nomornya di bawah. Kalau kalian mau request tentang tema-tema video tentang zodiak kalian, atau misalnya mau request tentang general reading, boleh komen di bawah. See you in the next reading. Bye!